Shalom sahabatku, mari kita siapkan hati kita untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Nya di pagi hari ini, yaitu memperoleh berkat yang dipaksakan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Hakim-Hakim 9 ayat 52 sampai dengan 57. Lalu sampailah Abimelek ke menara itu, menyerangnya dan dapat menerobos sampai ke pintu menara itu untuk membakarnya. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, 'Seorang perempuan membunuh dia.'" Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Setelah dilihat oleh orang Israel bahwa Abimelek telah mati, pergilah mereka masing-masing ke tempat kediamannya. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Juga segala kejahatan orang-orang Sikem ditimpakan kembali oleh Allah kepada kepala mereka sendiri. Demikianlah kutuk Yotam bin Yerubbaal mengenai mereka. Setelah Gideon yang disebut Yerubbaal mati, keadaan mulai berubah. Gideon memiliki 70 anak laki-laki dan 1 anak laki-laki dari gundiknya atau budak perempuan yang adalah orang Sikem. Anak Gideon dari gundiknya itu bernama Abimelek. Entah apa motivasi yang ada di dalam hati Abimelek. Dia justru merasa perlu untuk mengangkat dirinya sendiri mendahului Tuhan. Abimelek menghasut orang-orang Sikem agar mereka membantu dia untuk membunuh semua anak-anak Gideon dan mengangkat Abimelek menjadi raja atas Sikem. Padahal saat itu belum dimulainya era raja-raja di Israel, dan bangsa itu masih dipimpin langsung oleh Tuhan dengan bantuan hakim-hakim. Penduduk Sikem juga seakan mengabaikan dan melupakan semua jasa-jasa Gideon yang telah berperang melawan Midian dan membebaskan seluruh Israel. Namun semua itu hilang begitu saja. Pada akhirnya, seperti yang baru saja kita baca bersama, akhir hidup Abimelek bukan hanya menjadi hancur, tapi juga direndahkan dan dipermalukan. Coba perhatikan sekali lagi. Hakim-Hakim 9 ayat 53, 54, dan 56. Tetapi seorang perempuan menimpakan sebuah batu kilangan kepada kepala Abimelek dan memecahkan batu kepalanya. Dengan segera dipanggilnya bujang pembawa senjatanya dan berkata kepadanya, "Hunuslah pedangmu dan bunuhlah aku, supaya jangan orang berkata tentang aku, 'Seorang perempuan membunuh dia.'" Lalu bujangnya itu menikam dia sehingga mati. Demikianlah Allah membalaskan kejahatan yang dilakukan oleh Abimelek kepada ayahnya, yaitu pembunuhan atas ke-70 saudaranya. Kita tahu bahwa Abimelek mati di tangan seorang perempuan karena ditimpa batu kepalanya oleh seorang perempuan. Namun, daripada menanggung rasa malu, maka dia meminta bujangnya sendiri menikam dia sampai mati. Entah mati di tangan seorang perempuan atau mati di tangan bujangnya. Itulah akhir hidup Abimelek, seorang yang rakus akan kekuasaan atau berkat dengan menghalalkan segala cara, termaksud menyingkirkan semua saudara-saudaranya sendiri agar dapat menjadi raja di Sikem. Abimelek mati dengan hinanya, hancur dan direndahkan serta dipermalukan. Pelajaran sederhana bagi kita anak-anak Tuhan pagi ini, jangan memaksakan keinginan sendiri untuk menerima berkat, entah itu promosi atau harta, atau apapun jika bukan Tuhan sendiri yang memberkati kita.
maka semua hal-hal manis dan menyenangkan itu bisa menjadi kutuk atas hidup kita. Jangan menghalalkan segala cara untuk menerima sesuatu. Belajarlah untuk tekun bekerja dan berusaha sambil terus berdoa untuk berkat yang dari Tuhan. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, aku tahu bahwa ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Amsal 22 ayat keempat. Ajari aku untuk sabar di kaki-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.